Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dalam mengawali setiap aktivitas kita. Demikianlah dikatakan yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 1, demikianlah. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah menyediakan tempat yang kekal, yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Ini mau mengingatkan kita tentang kehidupan kita yang adalah sementara. Apapun yang kita kerjakan sekarang di kolong langit ini, pada akhirnya memiliki batasan waktu. Karena tidak ada yang tetap dan tidak ada yang kekal. Pada akhirnya ada juga masanya. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa tempat kita di bumi ini adalah tempat persinggahan, di mana kata kemah merupakan gambaran bahwa kehidupan kita ini tidaklah permanen. Di mana kemah, tidak ada kemah yang permanen. Pasti kemah itu adalah tempat tinggal yang bisa berpindah-pindah dan bisa dibongkar. Sehingga inilah yang mau digambarkan dalam kehidupan setiap orang percaya, bahwa ketika Tuhan memberikan ia kehidupan, memberikan waktu kepadanya, janganlah pernah sia-siakan waktu itu. Maka hidupilah waktu itu dalam kesementaraan, tetapi bagaimana kesementaraan itu akhirnya dapat memunculkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang setia, yang dapat dipercaya oleh Allah, karena kita sudah dipercayakan oleh Allah untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, bukan berarti kita dibiarkan tidak memiliki tempat untuk kita berteduh, tetapi Allah sedang mempersiapkan yang permanen, yang abadi, yang kekal itu di sorga. Karena itu jangan pernah kita menganggap bahwa kehidupan kita itu akan menjadi kurang jika kita tidak memiliki materi di tengah-tengah dunia ini. Bahkan melalui firman Tuhan ini, kita tidak diharapkan memiliki materi. Kita tidak membawa apa-apa ketika kita dipanggil oleh Allah. Tetapi kalaupun Tuhan mengizinkan kita memiliki itu semua, janganlah pernah menganggap bahwa hidup ini tidak akan pernah mati, bahwa hidup ini tidak akan pernah berakhir, bahwa hidup ini seakan-akan tidak ada batasnya. Semua yang ada di kolong langit ini ada masanya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ingatlah, hari ini Tuhan mau berkata kepada kita, Allah sedang menyediakan tempat yang kekal itu di surga. Karena apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita bangun hari ini, semuanya akan kita tinggalkan, dan itu tidak akan pernah kita nikmati untuk selama-lamanya. Hanya sementara saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah, kita tidak akan tinggal kekal di mana kita membangunnya dengan tangan kita. Mungkin rumah kita sekarang sudah gedong. Mungkin rumah kita seperti istana. Mungkin tanah kita berhektar-hektar, mungkin harta kita tidak lagi terhitung, mungkin uang kita tidak lagi ada serinya. Tetapi ingat, semuanya itu akan kita tinggalkan. Kita akan masuk ke dalam ruangan atau tanah yang berukuran 1,5 kali 2, dan itu tidak kita bangun. Itu tidak kita cangkul dengan tangan kita. Itu tidak kita buat dengan tangan kita, tetapi kita akan hadir di situ. Dan yang mau dikatakan oleh Tuhan pada saat ini adalah bagaimana kehidupan kita kelak akan masuk kepada rumah kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh tangan Allah. Jadi jangan pernah ada di dalam kehidupan kita kesombongan, keangkuhan, bahkan yang menganggap bahwa dirinya sudah berkuasa. Atau yang lebih parah lagi pada zaman ini, menganggap dirinya sudah sama dengan Allah. Hati-hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Semuanya itu adalah mengingatkan kita. Tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam kehidupan kita. Karena pada akhirnya, apa yang ada pada kita akan kita tinggalkan,
dan kita kembali kepada Allah dengan tubuh yang tidak bercacat. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Karena itu, persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk mempersiapkan diri kita agar kita tidak terlalu memikirkan hal-hal yang duniawi. Boleh berpikir dengan duniawi, tetapi jangan lalap, jangan terlalu, jangan terlena. Ingat, hidupmu milik Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa apa yang ada di kolong langit ini adalah sementara. Sehingga hidup kami juga adalah sementara. Tetapi Engkau telah menyediakan yang kekal di sorga agar kami dapat ada bersama-sama dengan Engkau di sorga kelak. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, agar apa yang kami lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan buah dari pekerjaan kami itu menjadi sukacita dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu dan diberikan kekuatan, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.